Hello World, kembali lagi bersama aku, JV dari CocoCoder. Dan di video Algo Series kali ini, aku akan melanjutin solusi dari rak buku, yaitu soal 6A. Dan kali ini kita akan fokus ke implementasinya dalam C++, oke? Langsung aja. Jika kalian belum menonton yang part 1-nya, lebih baik kalian menonton itu terlebih dahulu, soalnya aku akan banyak refer ide dari sana, oke? Kita langsung aja. Ini soalnya. Seperti biasa, linknya ada di deskripsi di atas, di bawah. Oke, rak buku kita bisa baca dulu ya. Jadi kita ada format masukannya N, B, lalu array-nya, yaitu HI. Oke, jadi seperti biasa, aku buat dulu dari integer N-nya, N dan B, dan kita akan masukkan dulu N dan B-nya. Dan untuk array-nya kan H, jadi aku akan bikin H, integer H, batasannya 20.000 ya N-nya. Di kita bikin 20.005 aja. Sebenarnya nggak usah mepet-mepet juga nggak apa-apa sih. Dan dianjurkan jangan terlalu pas-pasan kayak 20.000 jangan ya. Biasanya kita tambahkan 5 atau 10 gitu ya. Oke, jadi kita bisa for loop untuk sebanyak n kali untuk memasukkan ke array H. Nah, di sini aku pakainya zero base ya. Kita mulai dari 0, berarti akhirnya di n-1. Tapi terserah kalian kalau misalnya kalian mau pakai mulai dari 1 sampai n gitu ya. Asalkan kalian tahu aja nanti sortingnya gimana gitu ya. Nah, kan kita mau sort dulu kan. Kita berarti bisa sort dari H sampai H plus n. Oh ya, kalau misalnya kalian pakai one indeks 1, ini mulainya dari H plus 1 dan selesainya di n plus 1 gitu ya. Itu yang perlu kalian perhatikan aja kalau misalnya kalian pakai one base. Oke, dan karena kita maunya di video sebelumnya kita maunya dari terbesar paling sampai ke terkecil kan, lalu kita ambil prefixnya. Jadi aku pakai untuk bikin sortnya dari besar ke terkecil itu kita harus pakai greater ya, greater in gitu ya. Gini, greater in terus tutup kurung buka kurung tutup kurung gitu ya. Kalau misalnya nggak ada ini, dia itu bakal sortnya dari kecil ke besar gitu ya. Secara defaultnya. Ini untuk mulai dari besar ke kecil. Kalau misalnya kalian ragu, kalian bisa coba print dulu ya. Kayak misalkan langsung print dulu di sini. AI. Dan aku biasanya juga print terlebih dahulu supaya nggak salah dari awal gitu. Kita run. Nah, oke, kalau dilihat ini udah sorting dari paling besar itu 19 sampai terkecil itu 6. Oke, udah aman. Kita bisa close. Oke, selanjutnya ini dia bisa di komen dulu atau bisa dihapus. Aku biasanya komen aja kalau misalnya mau refer lagi ke indeks ke sortingannya. Nah, terus berikutnya kita akan kita refer ke PPT-nya balik ya. Kita akan cek untuk 1 sampai n dan ingat kita harus pre-compute ya seperti yang aku bilang kemarin. Kita bisa pre-compute. Nah, tapi bisa juga kita bisa lakukan secara iteratif. Nah, secara iteratif ini apa nanti aku jelaskan. Tapi untuk sekarang kita pre-compute dulu ya. Kalau pre-compute berarti kita perlu indeks satu lagi, perlu array satu lagi namanya array pref gitu ya, array pref. Nah, ya, kalian juga harus hati-hati ya untuk array pref-nya ini kadang kan jumlahnya bisa lebih dari integer kan, bisa melebihi integer kadang. Jadi harus pakai long-long kalau misalnya melebihi integer. Tapi dalam kasus ini jumlah dijamin jumlah bebeknya kurang dari 2 miliar gitu ya, kurang dari 2 miliar dan ini cukup dalam integer. Jadi kita bisa pakai integer prefix saja. Nah, jadi caranya kalau misalnya prefix dari yang ke 0 itu kita bisa langsung ambil aja H0-nya gitu ya. Tapi untuk berikutnya kita bisa ambil dari yang sebelumnya ya.
kita bisa ambil dari yang sebelumnya. Prefix I itu prefix I-1 tambah dari HI, gitu ya. Jadi kita ambil dari jumlah sebelumnya, lalu kita tambahkan array yang sekarang, gitu ya. Nanti bakal kayak nambah-nambah terus gitu. Oke, kalau misalnya seperti biasa, kalau misalnya kalian ragu, kalian bisa print dulu prefixnya. Dan supaya ada reference, kita print juga HI-nya ya. Kita coba run. Oke, yang di atas ini array aslinya, yang ini prefixnya. Kalau kalian lihat, 37 ini benar ya, karena 18 tambah 19 itu 37. Terus 50 benar, karena 19 tambah 18 tambah 30 itu 50. Terus tambah 11, 50 tambah 11, 61, dan seterusnya benar ya. Oke, jadi prefixnya udah aman, kita bisa komen aja dulu. Oke. Selanjutnya berarti kita bisa langsung iterate. Kita mulai dari indeks 0 sampai indeks ke n. Kalau if prefix ke i itu ternyata udah lebih besar dari b, kan berarti kita bisa langsung output yang kita mau kan. B-nya B kecil, sorry. Nah, kita bisa output yang kita mau. Kita bisa cout i return 0. Nah, ini hati-hati karena kalau misalnya kalian cout i itu bakal jadinya 2. Kenapa 2? Soalnya kita mulainya dari zero base kan. Jadi nanti di sini itu sebenarnya dia itu kan kayak udah, kalau misalnya di prefix 2 itu kan sama dengan H dari 0 tambah H dari 1 tambah H dari 2. Ada 3 elemen. Ya kan? Tapi itu jadi di prefix 2 ada 3 elemen. Kalau misalnya di prefix 3 itu ini ditambah H3. Jadi untuk prefix 3 ada 4 elemen. Jadi untuk prefix ke I perlu I plus 1 gitu ya. Gitu ya, untuk ngeceknya lagi. Nah, jadi kita bisa cek lagi solusinya. Ya, benar ya, ini 3. Nah, kalau udah kayak gini kita baru bisa submit. Submit ke kode mana? Kode buku. Oke, coba kita submit. Dan oke, kita bisa lihat nih AC ya. Dan time-nya juga sangat kecil, soalnya kita N-nya juga cuma 20.000 dan kompleksitasnya N log N. Jadi cepat ya. Oke. Sebenarnya udah AC, tapi aku mau jelasin maksudnya ini yang secara iteratif, cara lain. Instead of kita simpen prefixnya, kita bisa juga langsung on the go. Kalau kalian lihat, ini kan sebenarnya kayak ada loop dari 0, dari 1 sampai N lagi kan gitu. Nah, jadi sebenarnya kita bisa keep index prefix kita bisa keep variable prefix aja gitu. Jadi nggak usah di pre-compute dulu. Nah, caranya gini ya. Aku komen aja. Kita bisa bikin integer prefix gitu. Awalnya tentunya 0. Terus setiap kali kita mulai dari indeks ke i, kita harus tambahin prefixnya, kita tambahin h ke i gitu ya. Jadi setelah dia udah di i, dia berarti nanti kalau misalnya i-nya 3 misal, 3. Berarti nanti dia udah ditambahin sama h ke 0, h ke 1. Karena kan dia udah pasti visit yang sebelum-sebelumnya kan, sampai h ke 3. Nah, gitu ya. Jadi sama aja. Ini sama aja, tapi kita nggak usah pakai array aja gitu. Mirip-mirip ya solusinya. Kita bisa coba langsung run. Dan coba submit. 3 ya, ada benar. Kita coba submit lagi supaya mastiin. Dan ya, AC ya. Sama juga. Time-nya juga kurang lebih sama ya. Oke, sekian untuk implementasinya. Cukup pendek ya sebenarnya.
Semoga bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan, kalian bisa leave di komen di bawah. Oke? Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa like dan jangan lupa juga subscribe ya untuk Koko Coders supaya kalian bisa lihat video-video berikutnya yang tentunya nggak kalah menarik dari video ini. Oke? See you di video berikutnya.